Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Extreme Programming. Next. Nama anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Muhammad Alman Rabani Marif, yang kedua Muhammad Nazib Abdan, yang ketiga Muhammad Bogotul Kowas, yang keempat Mafan Ramadan, yang kelima Gofar Aprianto. Next. Yaitu yang submateri, satu pengertian extreme programming, yang kedua prinsip dasar dan aktivitas dasar dalam extreme programming, yang ketiga siklus hidup extreme programming, yang keempat keuntungan dan kelemahan extreme programming, yang kelima proyek-proyek yang ideal untuk penerapan extreme programming, yang keenam kesimpulan. Next, yang akan dibacakan oleh Bukatul Koas. Baik, pertama adalah pengertian programming. Programming metodologi atau metode perangkat lunak berfokus pada penyediaan perangkat lunak yang menekankan hubungan yang erat pelanggan dan pesanan pada pengembangan dan harapan yang cepat. Baik, yang kedua yaitu prinsip dasar dan aktivitas dasar dalam extreme programming. Next. Prinsip dasar Extreme Programming atau XP berfokus pada iterasi cepat, kolaborasi tim yang erat, dan kemampuan merespon perubahan dengan fleksibel. Beberapa prinsip utama dalam XP meliputi yang pertama user stories, yaitu deskripsi sederhana dari pengguna tentang apa yang mereka butuhkan, tanpa terlalu banyak detail teknis. Yang kedua, metafora, yaitu gambaran umum tentang cara kerja sistem yang digunakan untuk menyamakan pemahaman antara tim, pengembang, dan pengguna. Yang ketiga, spike, program kecil dan sederhana yang dibangun untuk menguji ide atau solusi sebelum diimplementasikan sepenuhnya. XP memungkinkan pengembang untuk sering melakukan iterasi dengan respon cepat terhadap umpan balik dan perubahan. Next. Berikut adalah aktivitas utama yang diterapkan dalam XP untuk mendukung pengembangan perangkat lunak yang efektif dan berkualitas. Yang pertama, coding. Membuat diagram dan memilih solusi selain menulis kode. Yang kedua, pengujian. Pengujian intensif untuk memastikan perangkat lunak bebas kesalahan. Yang ketiga, mendengarkan. Memahami kebutuhan pelanggan secara langsung. Yang keempat, kesederhanaan. Fokus pada sistem efisien sesuai kebutuhan saat ini. Yang kelima, pemrograman berpasangan. Dua pengembang bekerja bersama untuk kualitas kode yang lebih baik. Yang keenam, integrasi berkelanjutan. Integrasi kode secara berkala untuk mengidentifikasi masalah lebih cepat. Next. 3. Siklus hidup ekstrim programming. Next. Siklus hidup pemrograman ekstrim terdiri dari 5 fase. Pertama, ada planning. Kedua, desain. 3, coding. 4, testing. Dan 5, listening. 1. Perencanaan atau planning. Tahap pertama dari ekstrim programming adalah perencanaan. Selama fase ini, klien mendefinisikan kebutuhan mereka dalam deskripsi ringkas yang dikenal sebagai cerita pengguna. Tim menghitung upaya yang diperlukan untuk setiap cerita dan menjadwalkan rilis sesuai dengan prioritas dan upaya. 2. Desain. Tim hanya membuat desain penting yang dibutuhkan untuk cerita pengguna saat ini. Menggunakan analogi atau cerita umum untuk membantu semua orang memahami keseluruhan arsitektur sistem dan menjaga desain tetap lugas dan jelas.
Next. 3. Coding. Extreme Programming atau XP mempromosikan pair programming, yaitu kedua pengembang bekerja sama di satu stasiun kerja, meningkatkan kualitas kode, dan berbagi pengetahuan. Mereka menulis pengujian sebelum melakukan coding untuk memastikan fungsionalitas sejak awal, dan seringkali mengintegrasikan kode mereka ke dalam repositori bersama dengan pengujian otomatis untuk mendeteksi masalah lebih awal. 4. Pengujian atau testing. Extreme Programming atau XP lebih mementingkan pengujian yang terdiri dari pengujian unit dan pengujian penerimaan. Pengujian unit yang dilakukan secara otomatis memeriksa apakah fitur-fitur tertentu berfungsi dengan benar. Pengujian penerimaan yang dilakukan oleh pelanggan memastikan bahwa sistem secara keseluruhan memenuhi persyaratan awal. Pengujian berkelanjutan ini memastikan kualitas perangkat lunak dan keselarasan dengan kebutuhan pelanggan. 5. Listening. Pada fase mendengarkan, umpan balik rutin dari pelanggan untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan mereka dan beradaptasi dengan setiap perubahan. Next. Selanjutnya yang keempat, keuntungan dan kelemahan Extreme Programming. Next. Di sini keuntungan berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan. Yang pertama, pengiriman tepat waktu dengan siklus pengembangan yang fleksibel dan keterlibatan pelanggan. XP memastikan pengiriman perangkat lunak tepat waktu. Yang kedua, keterlibatan pelanggan yang tinggi. Pelanggan yang berperan aktif dalam setiap tahap pengembangan, memastikan kebutuhan mereka dipahami dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, menerima perubahan. XP memungkinkan perubahan kapan saja, memudahkan adaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya yang keempat, pengujian berkelanjutan. Pengujian dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan sistem bebas bug dan mudah dipelihara. Next. Selanjutnya adalah kelemahan. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan model extreme programming. Yang pertama, ketergantungan pada keterlibatan pelanggan, proses pengembangan yang sangat bergantung pada komunikasi yang intens dengan pelanggan, yang bisa menjadi tantangan jika pelanggan tidak tersedia. Selanjutnya yang kedua, kesulitan pada proyek besar. Pada proyek besar, komunikasi yang sangat intensif bisa menjadi tidak efisien dan menghambat perkembangan. Selanjutnya yang ketiga, tantangan dalam tim yang kurang terampil. XP membutuhkan tim yang sangat terampil dalam kolaborasi dan pengujian, yang bisa menjadi masalah jika tim tidak berpengalaman. Selanjutnya yang keempat, overhead pengujian. Pengujian yang ekstensif membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, yang bisa memperlambat proses pengembangan jika tidak dikelola dengan baik. Next, materi selanjutnya yaitu proyek-proyek yang ideal untuk penerapan extreme programming. Next, berikut adalah beberapa proyek yang cocok untuk menerapkan model extreme programming berdasarkan karakteristik dan prinsip-prinsip XP. Yang pertama, proyek kecil. XP cocok untuk proyek kecil dengan tim kecil karena komunikasi yang intens dan pertemuan tatap muka yang mudah dilakukan. Proses kecil memungkinkan implementasi prinsip XP secara lebih mudah. Berikutnya, proyek yang melibatkan teknologi baru atau proyek penelitian. XP sangat berguna untuk proyek yang melibatkan teknologi baru atau penelitian karena seringkali memiliki persyaratan yang berubah cepat dan menghadapi tantangan teknis. Dengan siklus pengembangan yang fleksibel, XP memungkinkan perubahan dan adaptasi dengan cepat. Next. Berikutnya, proyek pengembangan web. Proyek pengembangan web sering membutuhkan iterasi dan pengujian yang terus-menerus untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. XP sangat cocok untuk proyek ini karena mengutamakan
pengembangan berulang, dan pengujian berkelanjutan. Berikutnya, proyek dengan persyaratan yang berubah cepat. XP dirancang untuk menangani perubahan yang cepat dalam persyaratan. Model ini memungkinkan fleksibilitas tinggi dan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan, sehingga cocok untuk proyek yang persyaratannya bisa sering berubah. Yang terakhir, proyek yang mengutamakan kualitas. XP menekankan pengujian berkelanjutan dan pengembangan berfokus pada kualitas. Ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk proyek yang memiliki prioritas tinggi pada kualitas perangkat lunak. Baik, kesimpulannya. Next. Dapat disimpulkan bahwa extreme programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang dikenal karena fleksibilitasnya, kolaborasi, dan umpan balik yang cepat menggunakan teknik-teknik seperti pengujian berkelanjutan, rilis yang sering, dan pemrograman berpasangan, di mana dua programmer berkolaborasi pada kode yang sama. XP mendukung keterlibatan pengguna di seluruh proses pengembangan sambil memprioritaskan kesederhanaan dan komunikasi secara keseluruhan. XP bertujuan untuk memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan persyaratan secara efektif. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.